Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Neneng Mesaro, saya dari Puskesmas Cireuten, Kabupaten Lebak. Saya akan memvideokan asuhan ibu hamil terpadu dengan permasalahan ibu hamil KEP. Selamat menonton. Assalamualaikum. Salam, masuk kan? Ada yang bisa dibantu ibu? Ibu ini saya kan hamil udah 5 bulan ya. Iya. Sebenarnya saya belum pernah sama sekali periksa ke bidan. Ibu. Terus? Ini saya ada keluhan, ada mual muntahnya juga udah 2 hari ya. Dari kemarin. Ya. Terus jadi bulu hati sama pusing juga bu. Kenapa? Ini jarang periksa kenapa? Karena rumah saya sama rumah bidan jaraknya jauh, jadi saya males ke bidan. Oh gitu, jadi ada males ya. Iya. Oke, jadi ini namanya Ibu Epi ya, Ibu Epi Yulianti. Jadi ini baru pertama kali pemeriksaan ya. Iya. Perkenalkan dulu ya Bu ya, sebelum saya periksa. Nama saya Bidan Neneng. Kebetulan saya sekarang jaga di Poliklinika ya. Berhubung Ibu ini baru pertama kali pemeriksaan, jadi mungkin memerlukan lumayan waktunya ya Bu ya. Soalnya pemeriksaannya kan harus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira Ibu ada waktu? Ada. Oke, ini ada formulir ya Bu ya. Ini namanya konsen, jadi persetujuan kalau ibu itu memang setuju untuk dilakukan pemeriksaan saat ini. Nanti ibu di tanda tangan bisa aja ya. Sebagai pemeriksaan sini ya. Nama jelas sama tanda tangan. Ya, ya. Ini karena ibu baru pemeriksaan hari ini ya Bu ya. Jadi kan otomatis belum punya juga ya Bu ya. Ibu dapat kayak juga. Sebelum pemeriksaan saya mau tanya-tanya dulu ya Ibu ya, bentar ya. Jadi Ibu tadi namanya Ibu Epi ya. Ibu Epi, suami Papa Is ya. Papa Is Firdaus. Tanggal lahirnya Ibu apa? Tanggal berapa? 22 bulan 9 1996. Iya. Kampungnya ini di Pasir Haya, Desa Cempaka. Ibu maaf, sekolahnya sampai mana? Sampai SMP. Kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau suami? Kalau suami petani. Petani ya Bu. Agamanya Islam ya Bu ya. Ibu tahu di Desa Cempaka ada posyandu? Tahu. Nanti Ibu kalau misalkan nanti ke posyandu ke sana bisa menghubungi bidan Niki ya. Kalau enggak kadarnya tahu nama kadar? Tahu Ibu Lamra. Oh, Ibu Lamra. Oke, nanti Ibu bisa nanti selanjutnya periksa ke sana juga ya. Kalau enggak ke posyandu juga boleh ya. Ibu Lamra tadi ya. Golongan darahnya Ibu tahu? Lupa lagi. Oh, lupa lagi. Ibu punya jam tes mas? Punya. Oh iya lupa di sini ada ya. Oh iya maaf ya, ternyata ada di Indonesia di sini. Oke ada. Nomor HP-nya Ibu maaf. Ya 0855 8166 39. Oke. Ini tadi Ibu katanya hamil kedua ya? Iya. Hamil kedua, berarti pernah melahirkan sekali ya Bu ya? Iya. Belum pernah keguguran? Belum. Oke. Ini tanggal periksa sekarang. Hari terakhirnya Ibu kapan? 14 April 14 April. Itu baru keluarnya apa bersih? baru keluar. Baru keluarnya. Berapa hari itu? 5 hari. 5 hari ya. Berarti kalau misalkan dilihat dari takdiran persalinannya Ibu sekitar tanggal 21 Januari 2024 ya Bu ya. Insya Allah ini bisa maju, bisa mundur juga, bisa pas juga ya. Untuk persalinan sebelumnya nih anak ke-1 udah berapa tahun sekarang Ibu? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Hafal Ibu? Masih ingat tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 05 02 Februari 2017. 2017. Iya. Oke. Ibu berat badan sebelum hamilnya berapa kilo? 40. Waktu hamil pertama Ibu ada penyulit nggak? Waktu hamil pertama? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, untuk ini kayak misalkan ini apa penyakit kayak gula darah kayak diabetes, darah tinggi, jantung, Ibu ada riwayat itu nggak ada? Nggak ada ya. Ibu ini pas usia menikahnya berapa tahun Ibu? 18. Oh sekitar 18 tahun, 18 tahun ya. Oke. Pas hamil pertama itu disuntik imunisasi nggak yang di sini tuh? Iya, disuntik. Disuntik berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Berarti untuk tanggal ini belum ya Bu ya? Jadi insya Allah disuntik ya sampai. Kehamilan ini
apa namanya, di rumah ibu sama siapa ini ya tinggalnya, selain sama suami? Sama suami sama anak udah. Oh berarti cuma bertiga, jadi kerjaan rumah semuanya sama ibu. Iya. Nah ini untuk rencana persalinannya kan insya Allah kalau ada tahsilan kan tanggal 1 Januari ya Bu ya. Nah, nanti ibu harus ada perencanaan, nanti dituangnya mau sama siapa, misalkan tempatnya mau di mana, ibu udah ada rencana belum? Rencananya di puskesmas. Sama di puskesmas aja, berarti sama bidan ya Bu ya. Nanti kalau lahiran ibu mau didampingi sama siapa? Suami atau Suami. ya. Sini, misalkan kalau ibu mulus nih, nanti siapa yang nganterin udara? Udah ada saudara. Ada saudara. Itu mobil atau motor? Mobil. Ya. Nah, nanti untuk pendonornya juga ibu harus ada persiapan ya. Nanti kan sekalian dicek lab, nanti ibu sekalian kan golongan darahnya tadi ibu lupa ya. Ya. Daripada misalkan lupa nanti boleh diperiksa ulang. Sekalian nanti kalau misalkan ibu bareng ke sini ada saudara atau suami boleh diperiksa donor golongan darahnya. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, jadi untuk golongan darahnya ibu udah siap gitu ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ini untuk tanya-tanyanya udah dulu. Nah sekarang kita pemeriksaan fisik ke dalam ya. Sambil pemeriksaan fisik nanti saya mau cuci tangan dulu ya. Oke, jadi mari Bu. Bu duduk dulu ya. Ya, video terus. Sekarang mau periksa lengannya dulu ya. Ibu biasanya kalau misalkan kerja lebih dominannya tangan kanan pakai yang kanan. Yang kanan. Nanti saya periksa yang kanan dulu ya. Maaf ini bisa dibuka. Ini dibuka dikit. Ya. Saya tes dulu ya. Relax aja ya, nggak usah tegang. Iya Bu, saya tegang. Ini baru pertama kali diperiksa. Apa-apa. Biasanya suka dicek darah nggak? Suka. Suka, biasanya suka berapa darahnya? 100 kalau nggak 90. Gitu. Tenang aja. 90 per 60 ya Bu ya. Nanya 85. Jadi suhunya bagus ya Bu, 36,7 ya. Rambutnya suka rontok nggak biasanya? Enggak. Oh iya, rambutnya ini bersih ya Bu ya. Bagus, makanya lihat atas. Oke, bagus ya, suaranya juga putih, nggak ada mis. Bagus, ya,
bagus ya Bu ya, nggak ada karies, nggak ada apa ya. Coba dalam dulu deh, sakit nggak? Ya, di sini nggak ada besar. Itu kan saya mau periksa payudaranya, periksa payudara ibu ya, tapi nggak apa-apa ya dibuka bajunya ya. Ada nyeri tekan nggak di sini ya? Ada ya. Ini juga semua ya. Tolong angkat tangannya. Satu lagi. Iya bagus ya, nggak ada benjolan, nggak ada apa, bagus. Nah keluarnya belum keluar. Saya periksa perutnya Bu ya. Ya. Oke. Kakinya agak ditekuk. Iya. Sesuai ya Bu ya. 25 minggu nih mau 6 bulan. Pengumpannya dari sebelah kanan nih, bagian kakinya dari sebelah kiri. Cuman kebetulan ini yang di bawahnya bokong, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa muter ya Bu ya. Tenang aja, nggak usah khawatir, soalnya masih bisa kita. Kita dengerin jantung janinnya ya Bu ya. Jantung baik, ya Bu. Ternyata ada kehidupan ya di perut ibu ini. Saya periksa kakinya ya Bu ya. Maaf ya. Prosesnya bagus ya Bu ya. Nggak ada bengkak-bengkak juga di sini. Iya bagus ini. Untuk ininya Bu maaf. Untuk anusnya ada keluhan misalkan kayak ini atau enggak kemudian ada keputihan atau apa nggak ada. Nanti kalau ada keluhan saya periksa gitu sekalian. Enggak ada. Nanti kalau misalkan ada keluhan boleh masih diperiksa untuk sementara ini atau pemeriksaan kali ini apa yang diperiksa. Nanti kalau ada keluhan nanti kita periksa ya. Silakan telepon dulu. Ya beres. Ini dulu. Dulu. Saya periksa ininya ya, lututnya ya. Sekarang saya periksa lututnya Bu ya, maaf ya. Oke, ini buat menentukan nih kakinya bagus atau enggak. Oh iya bagus ya. Coba sebelah lain. Oke ya. Oh iya bagus ya Bu ya. Bagus sip. Udah beres. Nanti silakan tutup lagi ke tempat yang tadi. Saya cuci tangan dulu ya. Ya enggak. Iya, duduk dulu ya Bu ya. Iya, tangan dulu. Udah kering. Ini pemeriksaan fisiknya udah selesai ya. Sekarang ibu berhubung baru pertama kali periksa kan tadi, jadi sekarang harus dicek laboratorium dulu. Nanti kita cek golongan darah, HB-nya, sifilis, HIV, HBsAg sama gula darah ya Bu ya. Nanti saya kasih surat pengantarnya, nanti ibu tinggal ke lab aja. Nanti kalau udah Oke, baik. Ini pemeriksaannya ya Bu ya. Oke. Golongan darahnya berarti Bu Evi ini A ya. Golongan darahnya A. Ini HB-nya 12 ya. HB-nya 12. Bagus. Jadi sampai sama HIV-nya non reaktif ya Bu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Alhamdulillah ya. Aktif. Nah, dari serangkaian pemeriksaan ya Bu ya, yang sudah dipemeriksa, kalau dari segi penunjangnya laboratoriumnya ini Bu Evi bagus, normal, cuman berdasarkan keluhan tadi kata Bu Evi kan Bu Evi nafsu makannya berkurang, mual, muntah, karena pusing serta hati ya. Yang di sini mungkin yang perlu di garis bawahi adalah pola makan Bu Evi harus dirubah ya. Terus kalau misalkan buat mual muntahnya, buat mengurangi muntahnya, ibu coba deh hindari makanan yang berlemak atau yang banyak minyak-minyaknya. Sering makan gorengan nggak? Iya. Nah, itu udah kurangi ya. Soalnya kalau misalkan berarti banyak makan gorengan itu bisa memicu mual muntahnya semakin kuat ibunya. Terus kayak asam, kayak pedas kurangi juga ya. Walaupun misalkan mungkin itu makannya enak, tapi efeknya nanti ibu makin mual lagi gitu ya. Nah di sini dari pemeriksaan
Bu Epi ini lilahnya itu ya Bu ya tadi 20, ini lilahnya 20,5 cm. Normalnya ibu hamil itu harusnya minimal 23,5 cm. Jadi ini udah kejadiannya kekurangan energi kronis ke ibu ya. Kenapa kok efek itu misalkan nggak boleh ke ibu hamil? Soalnya nanti efeknya resiko terjadi ke bayinya itu bisa bayi berat lahirnya lahir rendah ibu, terus bisa stunting juga, bisa prematur juga. Cuman komplikasi ini nggak mutlak juga sih, banyak juga yang misalkan ibu hamil dengan cek, ada juga yang lahir bayinya normal gitu. Cuman kalau misalkan ini kan alhamdulillah sudah terpantau ya, jadi ada waktu nanti untuk ngambil bayi status gizi ya. Jadi ibu harus semangat nih, ya, terutama dari pola makannya ya. Nah ini nih ada sedikit ya Bu ya. Di sini ada tabel nih buat buat misalkan berapa sih harusnya ibu itu misalkan patokan ibu berat badannya di sini ya. Tadi udah saya hitung ibu itu tadi pas ibu cek lab ya saya hitung nih. Ibu kan tadi berat badannya 153, kenaikan berat badannya baru 2 kilo, padahal usia kehamilan udah mau 6 bulan. Ya. Harusnya berapa itu? Nah harusnya kan minimal sebulan 1 kilo nih, 6 bulan ini berarti cuma 2 kilo. Jadi harusnya 5 ya? Ya 5, sekitar 5 kiloan lah gitu minimal ya. Soalnya sebelum hamil 4 kilo, sekarang udah 25 minggu baru kenaikannya baru 2 kilo. Nih saya gambarkan dengan grafik ya. Ibu posisinya di sini jadi kurang dari 18,5 ya. Ininya GMT-nya itu tadi saya hitung 17,2. Jadi di sini ibu di sini ya posisi ibunya, dan kenaikan berat badannya minimal harusnya ibu itu 12,5 kilo. Maksimalnya 18 kilo selama kehamilan itu ya. Ini di sini baru 2 kilo kenaikannya ibu. Nah di sini ya kalau saya gambarkan posisi ibu itu ada di sini. Nah harusnya ibu itu ada di sini minimal. Jadi kenaikannya betul kata ibu minimal 5 kilo di sini. Sedangkan posisi ibu ada di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya daripada misalkan ini kan mungkin kurang terpantau juga ya. Tapi kan maksudnya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Mulai sekarang ibu harus rajin lagi periksanya ke Bu Bidannya. Kalau misalkan ada keluhan, boleh nanti ibu periksa lagi ke sini atau enggak di posyandu yang terdekat boleh juga ya. Dan untuk kunjungan berikutnya nanti bisa 1 bulan kemudian, kalau misalkan dalam rentang 1 bulan itu ada keluhan, boleh diperiksa. Jadi nggak harus nunggu 1 bulan aja, kalau nggak ada keluhan boleh nanti ini ya, maksudnya periksa lagi. Tadi udah malamnya ya dijelaskan, dan jangan lupa ibu nggak lupa ya misalkan proses kehamilan ini ibu harus banyak bersyukur ya, karena di luar sana banyak loh yang udah menikah udah lama bertahun-tahun dia nggak hamil. Ini ibu alhamdulillah udah hamil yang kedua ya, harus bersyukur dan harus sabar juga nih dengan keluhan-keluhannya. Sekarang mulai harus sabar, banyak berdoa ya kepada Allah, terus ibunya harus ikhlas. Kalau ibu menjalani kehamilan dengan ikhlas, insya Allah perjalanan kami pun ibu akan terasa. Kan tahu-tahu ya udah mau lahiran aja ya, dan harus juga nanti bisa lebih relax lagi. Ada yang tanyain lagi ibu? Jadi paham ya tadi apa yang saya jelasin? Udah saya berikan informasinya. Sudah. Apa katanya Bu? Tadi saya dari pola makan saya ditingkatkan, pemeriksaan rutin, sabar, syukur, sama ikhlas menghadapi kehamilan ini. Wih, top, pinter Ibu ya. Oke, ini apa namanya untuk keluhannya Ibu ya. Di sini kan harus ada dokter ya Bu ya untuk mengobatinya. Nanti saya kolaborasi dengan dokternya untuk terapinya buat lambung Ibu ya. Nanti Ibu tinggal ambil obat di bagian apoteknya ya Teh ya. Ini aja ambil resepnya, bukunya jangan lupa. Ya pemeriksaan harus dibawa ya. Ya, kasih Bunda. Sehat Ibu ya.